Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas di situ. Bisa-bisanya Ferdy Sambo yang notabene divonis di penjara seumur hidup malah bebas untuk jalan-jalan ke luar negeri. Emang hukum di Indonesia tumbuh ke atas namun tajam ke bawah. Ya, begitulah pemikiran masyarakat setelah melihat foto ini yang memperlihatkan seorang mantan kepala divisi profesi dan pengamanan bersama istri tercintanya, Putri Chandrawati, sedang berjalan-jalan ke luar negeri. Namun, apakah benar Sambo bisa ke luar negeri meskipun ditahan? Beberapa masyarakat sih percaya kalau Sambo dan istrinya benar-benar bisa untuk luar negeri. Maklum, track record Gayus Tambunan yang meskipun ditahan tetap bisa berseliweran kemana-mana masih melekat di ingatan masyarakat Indonesia. Namun, setelah kita cross-check lebih dalam, ternyata berbagai foto yang beredar di sosial media mengenai Sambo dan istrinya ke luar negeri adalah hoax. Pasalnya ditemukan kalau foto-foto yang beredar diklaim dibuat dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI. Jadi kesimpulannya, Sambo dan istrinya masih berada di balik jeruji besi ya, gak akan kemana-mana apalagi ke luar negeri. Meskipun hal tersebut bisa aja terjadi jika melihat kasus Gayus Tambunan yang memiliki uang banyak, mampu untuk keluar dari sel tahanannya buat berlibur. Apalagi bisa dikatakan Sambo pun memiliki kekayaan yang terbilang cukup besar sebelum ia dan istrinya ditahan. Mulai dari 2 unit rumah pribadi di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang harganya bisa mencapai belasan miliar rupiah per unitnya, dan berbagai mobil mewah di garasi rumahnya. Nah, untuk mobil mewahnya sendiri, Sambo memiliki Lexus LM berkisar antara 2,9 hingga 3,5 miliar rupiah, yang ditemani Lexus RX seharga 1,5 miliar rupiah. Belum lagi dengan Lexus NX seharga kisaran 1,35 miliar rupiah. Bersama Lexus LX 570 senilai 3,5 miliar rupiah. Dan juga Land Cruiser berwarna hitam yang mencapai 2,2 hingga 2,3 miliar rupiah. Dari sini aja kita bisa lihat berapa total nilai kekayaan Sambo selama dirinya mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Belum termasuk tabungan-tabungan yang disimpan tanpa sepengetahuan LHKPN. Namun bagaimana kekayaan Sambo saat ini? Pertanyaan tersebut sejatinya mencuris pada sidang perdana gugatan keluarga mendiang Brigadir J dalam kasus penembakan yang dilakukan Sambo. Dalam gugatan tersebut, Sambo digugat untuk membayar senilai 7,58 miliar rupiah. Gugatan ganti rugi tersebut semata-mata untuk membayar jumlah gaji serta tunjangan Brigadir J yang seharusnya diterima jika ia masih hidup selama bekerja di Kepolisian Republik Indonesia sampai pensiun. Apalagi karena Brigadir J belum sempat menikah, jadi ganti rugi tersebut bakal jatuh ke tangan orang tuanya. Tapi gugatan tersebut nggak hanya ditujukan kepada Sambo semata. Pasalnya kuasa hukum orang tua Brigadir J juga menuntut beberapa pelaku seperti Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Kemudian ada Rizky Rizal Wibowo atau Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf. Selain itu, istri Sambo pun juga masuk dalam gugatan keluarga Brigadir J. Tapi sebenarnya itu baru beberapa. Masih ada orang-orang yang digugat oleh keluarga Brigadir J, seperti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani, hingga Presiden Indonesia Joko Widodo. Meskipun belum ada alasan jelas, petinggi-petinggi negara ini juga masuk dalam gugatan keluarga Brigadir J. Selain itu, keluarga Brigadir J juga menuntut uang tabungan anaknya senilai 200 juta rupiah yang dikabarkan dicuri oleh Ricky Rizal atas perintah dari istri Sambo dikembalikan. Gak hanya itu, berbagai barang-barang milik Brigadir J seperti pakaian dinas, ponsel, laptop, uang, buku rekening, kartu ATM, serta pin emas yang diberikan oleh pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia seberat 10 gram juga harus dikembalikan. Jadi apakah tuntutan tersebut bisa ditunaikan oleh Sambo dan kawan-kawan? Meskipun begitu, anak Sambo bernama Trisa Angelica Ardian mengungkapkan di akun sosial medianya bahwa ayahnya dalam kondisi sehat. Bahkan anak perempuan dari pernikahannya dan putri tersebut mengatakan kalau Sambo semakin tampan dengan rambut panjangnya. Namun bagaimana dengan istri Sambo, yakni Putri Chandrawati? Tentunya istri Sambo kini menjalani masa tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi terakhir sih mengatakan kalau Putri dipindahkan dari lapas kelas 2A Pondok Bambu ke lapas kelas 2A Tangerang. Sedangkan salah satu dari ajudan Sambo yang udah lepas dari masa tahanannya, yakni Baradae, kini memulai babak baru di kehidupannya. Pasalnya kabar bahagia menyelimutinya yang baru aja menikahi pacarnya di Manado.
bernama Dus Maria Angelina Kristanto alias Ling Ling. Namun karena kasus yang melibatkan dirinya, apakah masyarakat Indonesia bakal memandang hal tersebut sebagai hal negatif? Faktanya enggak. Terbukti beberapa warganet yang mengetahui pernikahan Baradae dengan Ling Ling malah menuai banyak doa dan bahagia. Para warganet memberikan doa yang terbaik ke Baradae dengan istri barunya meskipun kasusnya masih tetap melekat di dirinya. Berbeda dengan Bribka RR yang mendapatkan vonis penjara selama 13 tahun dan Kuat Ma'ruf selama 10 tahun. Tentunya mereka masih menjalani masa tahanannya akibat pembunuhan berencananya bersama bosnya yakni Sambo. Namun informasi terkini, Sambo, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Cibinong. Bahkan dikabarkan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf satu blok sel dengan Sambo. Dan yang paling ringan dari seluruh vonis kasus pembunuhan Brigadir J adalah mantan Karo Paminal Propam Polri, Hendra Kurniawan. Pasalnya Hendra hanya mendapatkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun serta denda sebesar 20 juta rupiah. Namun selain nama di atas, asisten rumah tangga Putri dan Sambo bernama Susi pun juga sempat menjadi sorotan media terkait pernyataan-pernyataannya dalam sidang. Terus bagaimana dengan kondisi ART Sambo itu? Karena dinyatakan gak bersalah, Susi gak dipenjara seperti majikannya. Jadi seharusnya ia aman-aman saja. Namun beberapa berita mengabarkan kalau Susi merindukan majikannya, terkhususnya Putri Chandrawinata. Bahkan Susi mengatakan kalau ia nggak tahu kapan dirinya bisa bertemu kembali dengan majikannya. Wah, ternyata Susi dan majikannya punya kedekatan yang cukup erat ya. Tapi sejatinya dua anak Sambo dan Putri tentunya sangat merindukan kedua orang tuanya. Apalagi kedua anaknya tersebut tengah berjuang untuk memperjuangkan karirnya. Contohnya anak pertama dari Sambo, yakni Trisa yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Saat ini dirinya dikabarkan tengah menjalani masa koasisten atau koas program studi ilmu kedokteran di salah satu universitas di Jakarta. Trisa tercatat sebagai koas ahli bedah di sebuah rumah sakit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa dikatakan anak sulung Sambo dan Putri ini masih tetap berjuang untuk membanggakan kedua orang tuanya, meskipun mereka berada di balik jeruji besi. Selain Trisa, adiknya bernama Tribrata Putra juga turut memperjuangkan masa depannya. Berbeda dengan sang adik, Tribrata memilih untuk mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian. Dan beberapa waktu lalu, anak bungsu Sambo itu hadir dalam acara wisuda prajurit Bayangkara Taruna. Namun karena orang tuanya sedang dalam masa tahanan, Tribrata hanya diwakili oleh kakaknya Trisha. Dalam acara wisuda tersebut, terlihat Tribrata mengenakan seragam taruna, pakaian dinas upacara sabuk silang berwarna merah marun. Dengan pakaian tersebut, anak bungsu Sambo ini gak hanya berfoto dengan kakaknya. Pasalnya pada upacara wisuda tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo juga ada di sana. Karena hal tersebut, Edi pun ikut berfoto bersama Tribrata. Selain berfoto, ex-menteri tersebut juga memberikan ucapan selamat kepada putra Sambo atas pencapaiannya. Gak hanya itu, Edi juga mengatakan kalau Tribrata bahwa ia pasti bisa. Sontak kalimat tersebut membuat Tribrata terharu. Namun kalimat tersebut bisa menjadi semangat untuk tetap melanjutkan hidupnya. Meskipun ada beberapa momen pada saat wisudanya, Tribrata murung. Ya, wajar aja. Di hari spesialnya, orang tuanya gak ada di sampingnya. Namun meskipun begitu, kedua orang tuanya tersebut pasti bangga melihat putranya akhirnya bisa menyelesaikan akademi kepolisiannya.